Duta sedang duduk bersama beberapa rekannya di sebuah benteng milik temannya. Suasana bermula ketika Ilham, salah satu temannya, tiba-tiba berlari ke arah mereka dengan kondisi Simpel aja, ini masalahnya apa? Putusan ini masalahnya apa? Ini duta ini siapa? Duta ini siapa? Terus kenapa muncul putusan MA ini? MA ya? Nah, apa masalah ini? Coba dari awal nih pokok persoalannya apa? Sehingga ada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ya, ini judulnya apa nih? Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Duta ini kan terdakwanya di duta ini, Pak. Jadi duta ini membawa senjata tajam. Jadi waktu dia lagi kumpul-kumpul sama temannya, terus si duta ini didapatkan membawa senjata tajam. Jadi duta ini ditangkap dengan pasal 2 ayat 1 yang dimana dikarenakan membawa senjata tajam tadi, Pak. Terus duta ini juga dikenakan hukuman penjara 1 tahun 3 bulan dengan denda Rp5.000 gitu, Pak. Jadi untuk kasusnya ini tentang bawa senjata tajam itu senjata tajam. dorong orang dah tuh senjatanya. Enggak, Pak, dia Membawa aja. Iya, bawa aja karena kan dia masalahnya itu lagi kumpul-kumpul sama temannya gitu, Kak. Jadi ada faktor-faktor lain juga mungkin yang membuat dia membawa senjata tajam itu, Pak. Faktornya itu kalau dari yang saya baca tadi itu, Pak, ada faktor faktor sosial, ekonomi juga bisa, Pak. Kalau dari untuk faktor sosial ini kan bisa masuk ke pengaruh pertemanannya gitu, karena kan dia mungkin anggota geng motor atau apa untuk mempertahankan dirinya atau gimana gitu, Pak. Terus ada juga faktor-faktor lainnya gitu, Pak. Oke, terus apa lagi? Jadi pertanyaannya itu, Pak, kan tadi putusannya itu 3 tahun 3 bulan. Berarti si Duta ini kena hukuman ya, kena pidana ya, setahun 3 bulan dengan denda 5.000, Pak. Jadi denda 5.000 gara-gara bawa senjata tajam. senjata tajam. Pertanyaannya, apakah putusan yang diberikan yaitu penjara 1 tahun 3 bulan itu sesuai atau fair dengan perbuatan terdakwa, Bapak? Oke ya, kalau sesuai dengan undang-undang tadi, di dalam undang-undang kan jelas ya, bahwa itu memang tidak bisa sembarangan membawa senjata tajam. Makanya orang-orang kan kadang pemberhentian itu tidak boleh bawa pisau, tidak boleh bawa curi, tidak boleh bawa apa keris gitu kan, karena memang sudah diatur ya, di dalam undang-undang ataupun di dalam konstitusi. Jadi siapapun yang melanggar konstitusi melakukan apa hukuman pidananya sesuai dengan apa yang dilanggar gitu. Jadi kalau menurut saya putusan ini ya memang kalau memang dia membawa senjata tajam untuk keperluan yang melanggar konstitusi atau undang-undang itu tadi ya wajar-wajar saja ya dia dihukum dengan hukuman yang apa tadi 1 tahun 3 bulan dan denda 5.000 tadi. Jadi sah-sah saja kalau memang dia betul membawa senjata tajam itu untuk apa untuk hal-hal yang tidak benar gitu, hal yang tidak baik. Berarti sudah setimpal ya, Pak? Gimana? Berarti sudah setimpal dengan hukumannya? Ya, kalau di undang-undang itu berapa hukumannya? Ada, kamu baca dah. Berapa hukuman, berapa pidana dendanya ya ketika seseorang itu melanggar, yaitu sesuai dengan pasal 2 tadi ya, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 tadi, itu dilarang membawa senjata tajam. Jadi biasanya keputusan hakim itu tentu tidak akan keluar dari konstitusi ataupun undang-undang yang diberlakukan. Kalau memang dia
sesuai dengan ada pembuktiannya, ada buktinya, ada bibinya dan sebagainya gitu ya, tetapnya sah ya, asalkan keputusan itu sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu tadi. Ya, saya belum baca yang jelas apa berapa tahun pasal tentang larangan membawa senjata tajam itu tadi, tapi nanti silakan anda cek gitu ya di dalam KUHP itu berapa dendanya, apakah ini sudah sesuai dengan apa yang keputusan yang diberikan oleh hakim itu dengan pelanggaran yang dilakukan oleh si duta ini tadi sesuai dengan undang-undang ya. Silakan anda baca undang-undang itu larangannya apa, kemudian dendanya apa ya. Nah ini yang harus dikelirkan ataupun dicocokkan dengan kejadian yang terjadi pada saudara Duta Anggara ini ya. Pemahaman anda bagaimana tuh? Sudah sesuai belum itu? Tidak Pak, karena dia belum membeli, belum melakukan, baru membawa senjata tajam. Enggak, maksudnya di dalam undang-undang itu anda sudah baca belum hukumannya apabila seseorang membawa senjata tajam belum melakukan tindak yang lebih brutal lagi lah. Kan kadang ada juga tuh orang dia cuma bawa senjata tajam tapi bukan untuk melakukan kejahatan, untuk keperluan ini gitu kan, itu kan ada juga. Tapi kalau kasus Anggara ini ya kalau dia memang untuk tawuran ya, untuk tawuran itu ini jelas-jelas melanggar dari undang-undang ataupun dari konstitusi itu tadi ya. Jadi ya sah-sah saja dia diberikan hukuman 1 tahun itu, karena akan namanya ya. Nah itu ya, karena dampaknya itu akan meluas nanti baik di kehidupan sosial ya, di lingkungan tempat kejadian itu terjadi. Di mana nih kejadiannya? Di Dalam Bakung ya, kemarin itu yang bawa yang viral itu ya. Ini yang viral itu ya. Saya pernah lihat video yang menyerang 1 orang dari itu. temannya itu. Nah, gitu. Jadi mungkin kalau sampai membunuh ya mungkin bisa lebih kali ya hukumannya gitu, karena ini belum menghilangkan nyawa orang gitu ya, maka diberikan denda 1 tahun 3 bulan ya. Menurut saya, pendapat saya itu ya, terkait tentang sudah sesuai atau belum dari itu ya. Kemudian berikutnya apa? Yang kedua, menurut Bapak apakah ada faktor lain yang mempengaruhi putusan tersebut? Maksudnya faktor lain ini apa? Kayak Ya, yang jelas kalau faktor lain ya mungkin pertimbangan saja sebetulnya. Ya, karena seorang hakim mengambil suatu keputusan itu ya yang jelas sebagai harus mengacu pada undang-undang yang berlaku. Ya, selain itu mungkin ya menurut saya pertimbangan itu tadi mungkin ya kenapa diberikan 1 tahun, mungkin anaknya ini ya masih dalam kategori generasi muda yang kedepannya mungkin memiliki masa depan yang lebih cerah gitu ya kan. Kalau langsung dihukum misalnya 15 tahun gitu kan, nah mungkin ya ini masih sekolah ada nih, nah ya mungkin dia punya masa depan. Nah, mungkin pertimbangan itu ya, kalau faktor-faktor yang lebih ke individual dan sebagainya ya saya kira melihat dari pertimbangan itu saja, karena seorang hakim itu kan memutuskan itu ya harus menggunakan hati nurani gitu. Makanya seorang hakim itu luar biasa tanggung jawabnya untuk mengetuk palu itu ya harus betul-betul ya sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan undang-undang ya, sesuai dengan konstitusi dan melihat dari perkembangan ataupun dari bukti-bukti yang terjadi di lapangan ya. Jadi itu yang menjadi faktor ya menurut saya yang kenapa bisa ditetapkan saudara Duta Anggara ini dengan hukuman 1 tahun 3 bulan ya. Kalau faktor sosial mungkin tadi sudah Anda sampaikan ya, ini penyebabnya mungkin ada faktor ekonomi ya, karena mungkin ya, saya juga tidak bisa ini, tapi
di lapangan itulah mungkin bisa terlihat, dan hakim itu tentu akan lebih selektif gitu ya, lebih memahami si A ini terdakwa ini sesuainya berapa hukumannya, dengan mengacu, dengan melihat bukti-bukti yang ada di lapangan dan sebagainya itu tadi ya. Itu yang kedua. Terakhir yang ketiga ya, semen 3 pertanyaannya. Oke, apa lagi yang ketiga? Pak, apakah terdakwa melakukan kejahatan ini karena ada faktor-faktor lain menurut pandangan Bapak? Seperti misalnya kalau faktor sosial tadi kan udah dijelasin Pak. Nah, kalau yang ini kalau misalnya faktor ekonomi itu Pak gimana Pak? Misalnya terdakwa ini kan berasal dari kondisi ekonomi yang sederhana dan tidak bekerja. Nah, menurut Bapak apakah faktor ekonomi ini layak dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pada kasus kepemilikan senjata tajam seperti ini Pak? Faktor maksudnya gimana nih? Faktor ekonomi untuk si pelaku atau bagaimana? Untuk si pelaku ya. Sebenarnya mana ya? Ekonomi ini sebetulnya sangat mempengaruhi seseorang itu melakukan suatu tindakan. Ya. Kalau Anda bilang karena faktor ekonomi dari keputusan hakimnya, ya mungkin itu tadi yang saya bilang tadi itu ya, hakim harus memiliki pandangan sendiri sesuai dengan hati nuraninya. Mungkin dia orang miskin dan sebagainya ya, itu menjadi menjadi pertimbangan. Tapi kalau kenapa sih kalau pelaku ini melakukan tindakan kriminal seperti itu, ya mungkin juga tadi ada faktor ekonomi, mungkin dia entah dibayar orang, enggak, iya kan, mungkin dibayar orang, bisa saja ada orang yang dendam dan sebagainya. Ya udahlah, kamu lakukan ini, nanti saya berikan imbalan dan sebagainya. Kan sekarang banyak terjadi seperti itu ya. Nah, itu juga harus menjadi menjadi perhatian ya, menjadi pertimbangan tentunya bagi seorang hakim untuk memberikan hukuman tadi. Tentu hakim itu kan tahu, ini memang betul-betul dilakukan karena faktor A, faktor B atau faktor C gitu. Ya, kalau mungkin faktor ekonomi, ya mungkin dia lagi terjepit, keuangan dan sebagainya, tadi ada yang nyuruh dan sebagainya gitu. Tapi kan ini geng motor ya. Nah, yaitu ya mungkin untuk dia nyapu, ya untuk dia untuk kumpul-kumpul itu dan sebagainya. Ini yang harus diperhatikan betul gitu ya, bagi penegakan hukum itu ya, sehingga hukuman yang 1 tahun 3 bulan itu memang tidak salah gitu, sesuai dengan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang dilihat dari faktor sosial tadi, entah itu faktor ekonomi ya, faktor lingkungan misalnya, karena di situ memang banyak anak geng-geng ya yang sering meresahkan, apalagi di Simpang Rimbo nih ya, kan sering tuh viral terjadi ya, orang-orang malam ya bisa melakukan tindakan kejahatan dan sebagainya. Ya mungkin ya itu faktor ekonominya itu, karena geng-geng motor itu kan orang yang malas bertindak, ini kan malas mencari. Tadi kan ada dibilang tidak ada pekerjaan kan, tidak ada pekerjaan, cuma dia mau hidup enak ya, mungkin dengan melakukan tawuran dan sebagainya itu ya bisa ada yang dampak positif bagi dia gitu ya. Jadi itulah menurut saya, pandangan saya ya, kan ini hanya pandangan ya, kita boleh memiliki persepsi dan analisis yang berbeda-beda ya. Kalau saya melihatnya seperti itu ya, tapi nanti kalau saya baca ini mungkin bisa lebih dipahami ya. Tapi saya tahu nih, kalau kasus yang Anda angkat yang di Talang Bakung nak, Talang Bakung itu saya kalau melihat videonya ngeri juga tuh ya, luar biasa memang. Celuritnya kan yang dibawa tidak sambil lari itu di tempat umum gitu kan, di tempat umum dan di tempat ramai, sangat berbahaya sekali ya. Menurut saya pas lah tadi itu, kalau hukumannya mungkin bisa lebih lah sebenarnya gitu ya, kalau tidak
kalau dari persepsi saya, tapi kalau dari persepsi penegak hukum hakim kan dia memiliki pandangan-pandangan sendiri. Kenapa diberikan hukuman 1 tahun 3 bulan? Pasti ada pertimbangan-pertimbangan ya yang melalui nuraninya dan sebagainya. Pertimbangan mungkin ya tadi yang saya bilang itu mungkin dia masih muda ya, masih memiliki masa depan kembali ke depannya, mungkin dia bisa lebih baik lagi dengan hukuman yang cuma setahun apa. Nah kalau tidak diberikan efek jelas seperti itu banyak nanti apa berkembang terus nih ya geng-geng yang meresahkan ya. Kalau geng-geng yang apa yang positif bagus ya, tapi ini geng-geng yang sangat meresahkan masyarakat, meresahkan warga negara khususnya di daerah kita ini, warga Jambi ya. Jadi itu saja. Masih ada kira-kira cukup?